luar biasa. Oke Bu Yanti, jadi rencananya kan saya mau minta izin untuk masuk kelas Bu Yanti untuk observasi ya. Kira-kira kapan bisa? Kamis depan bisa Ibu. Kamis depan ya. Kelas berapa Ibu? Kelas 8A. Kita di jam ke-6 ke-7 itu sekitar jam 10.50 sampai 12.10. Jadi hari Kamis minggu depan Bu ya. Lalu untuk materinya nanti? Materinya kami melanjutkan materi tentang pelaku ekonomi, peran serta hubungannya dalam kegiatan ekonomi. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu itu nanti dari pembelajarannya Ibu tujuannya apa? Kami ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama itu nanti saya mengajak anak-anak, kami mendeskripsikan apa saja atau siapa saja para pelaku ekonomi, kemudian menjelaskan peran pelaku ekonomi, kemudian nanti anak-anak akan menjelaskan seperti apa hubungan para pelaku ekonomi ini dalam kegiatan ekonomi, serta nanti mereka bisa menyajikan seperti apa hasil dari analisis mereka terhadap peran para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara total. Kemudian untuk identifikasi yang sudah dilakukan sebelum pembelajaran ini apa ya? Kami kan melanjutkan materi dari materi permintaan dan penawaran. Jadi anak-anak nantinya bisa lebih jelas lagi bisa menyebutkan, artinya nanti kan mereka tahu Bu dari permintaan dan penawaran yang ada di dalam sebuah pasar pastinya ada para pelaku ekonomi, sehingga anak-anak bisa tadi mendeskripsikan, menjelaskan, kemudian sampai dengan menyajikan hasil diskusi yang mereka. Terus kalau boleh saya tahu area mana yang nanti akan rencananya Ibu kembangkan? Baik, untuk area pengembangan yang tidak saya capai dalam pembelajaran ini, saya berangkat dari bagaimana nanti anak itu makin memperdalam pengetahuan mereka. Jadi area yang saya ingin kembangkan adalah sejauh mana pengetahuan anak-anak. Jadi saya mau menekankan kepada pengetahuan anak-anak dalam memperdalam pengetahuan anak-anak, di mana mereka bisa tahu apa saja peran, kemudian hubungan antar pelaku. Kemudian untuk strategi Bu, strategi apa nanti yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran? Strategi yang akan saya kembangkan nanti ke anak-anak, saya menggunakan model discovery learning, itu yang pertama. Kemudian discovery learning ini saya nanti membuat lembar kerja peserta didik atau LKS lah gitu kan, ya lembar kerja siswa. Kemudian saya sudah membuat PowerPoint. Jadi di PowerPoint itu ada materi, jadi 3 materi Bu, para pelaku, peran, serta bagaimana hubungan. Kemudian untuk pembagian kelompoknya bagaimana Ibu? Oh ya, jadi strategi ini kan nanti arahnya kepada karena tadi penekanannya ke pengetahuan ya Bu ya. Jadi saya membuat mereka ke dalam 3 kelompok, tapi nanti jumlahnya ada 6. Jadi 3 kelompok ini yang saya masukkan. Kelompok pertama berisi 2 kelompok berpengetahuan tinggi, saya ini kan kelompokkan. Kemudian 2 kelompok berikutnya, kelompok 2 berpengetahuan sedang. Kelompok ketiga, 2 kelompok di dalamnya berpengetahuan rendah. Nanti mereka saya bagikan lembar kerja peserta didik tersebut. Mereka bersama kelompoknya akan mengerjakan menurut minat mereka. Artinya tadi saya tetap tampilkan PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Kemudian mereka mencari jawabannya itu di buku pegangan yang mereka gunakan, buku paket itu atau LKS yang mereka punya. Nanti mereka akan mempresentasikan Bu jawaban-jawaban dari hasil diskusi mereka sesuai dengan minat yang mereka inginkan. Bisa lewat mungkin pinjam PowerPoint saya kalau sempat, itu pun kalau misalnya sempat Bu ini jawaban kami sesuai dengan PowerPoint yang Ibu sampaikan. Kemudian bisa lewat chart mungkin, atau langsung di LKPD yang saya bagikan. Ya mereka membacakan langsung gitu kan Bu, berdiri menyampaikan hasil diskusi. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi di sana sangat jelas sekali diferensiasi proses dan kontennya Bu ya. Oke, satu
satu lagi Bu yang terakhir. Kemudian untuk menjaga konsistensinya ini nanti bagaimana? Siapakah yang bisa membantu atau mungkin kalau Ibu sendiri bagaimana strategi? Baik, menjaga konsistensi di sini artinya itu kan berangkatnya dari saya dulu ya Bu ya, karena di sekolah kita yang seperti ini artinya berarti anak-anak tetap mengandalkan saya sebagai fasilitator, di mana saya sebagai fasilitator pun harus berusaha juga mengembangkan diri untuk mengajak anak-anak, ayo di sekitar kita tuh ini loh media yang bisa dikembangkan. Artinya saya dulu Bu, artinya saya dulu yang harus berusaha mengembangkan diri saya, mengajak anak-anak mengembangkan minat mereka. Artinya kita punya perpustakaan, kemudian kita punya lingkungan sekitar, artinya kan ini materinya pas ketika di lingkungan ekonomi, artinya lingkungan yang sedang berkembang dengan anak-anak. Jadi untuk contoh realita kehidupan sehari-hari anak-anak itu akan mudah untuk pembelajaran ekonomi. Baik, saya rasa cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa hari Kamis yang depan ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sebelum belajar kita berdoa. Apa kabar hari ini? Ada PR? Ada? Ada? Kalau tidak ada PR, pembelajaran kemarin sampai di mana? Halaman 13. Bahasan terakhir kita sampai di mana? Tentang apa? Pelaku ekonomi. Halaman data dan ekonomian. Sudah masuk materi pelaku ekonomi. Berarti terakhir bahasannya tentang apa? Tentang apa bahasan kemarin? Terbentuknya harga? Oke, terima kasih. Ada yang sudah baca? Kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Pelaku ekonomi dan peran Indonesia dalam Silakan dilihat ini gambarnya. Sudah? Berdasarkan gambar yang ada atau yang nampak di atas, menurut pengamatan kalian, kegiatan apa yang nampak pada gambar-gambar tersebut? memilih satu barang, Membeli, memproduksi, memproduksi. Yang ini gambar tentang apa ini? Jual. Ini kegiatan yang berada di mana? Di pasar. Berarti kegiatan apa? Yang ada di pasar itu kegiatan yang bagaimana? transaksi tangan, Yang ada di pasar apa yang dilakukan? Tawar-menawar. Ada tawar menawar. Ada proses menjual. Ada proses membeli. Ada beberapa hal yang nanti akan kalian lihat. Kalian bisa lihat. Yang pertama, kita akan mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi apa saja yang ada dalam kegiatan perekonomian tadi: membeli, memproduksi, menjual. Yang kedua, perannya. Kita bisa menentukan peran-peran apa saja. Karena tadi judulnya pelaku ekonomi. Oke, tadi judulnya. Dan perannya. Serta hubungannya. Hubungan atau interaksinya dalam kegiatan perekonomian. Ini bahas selanjutnya dari saya akan melakukan 3 bentuk penilaian dalam pembelajaran kita. Seperti biasa, kalian ada kuis nanti kelompok, kemudian kalian ada, saya kasih tugas individu, latihan 5 soal seperti biasa ya, dari latihan siswa di buku pegangan kita. Terakhir nanti kalian akan, tiap kelompok akan mewakili, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi faktor produksi tadi, yang beli bukan hanya produk,
Ya guys, ya jawabannya seperti itu. Yang jadi pegawai negeri Bu, berarti dia menggunakan faktor produksi tenaga kerja. Penting nah. Yang kedua di situ kalian tujuannya ini nah, biar pendapatan tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan orang. Kuis seperti biasa saya bagi kalian ke 6 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama silakan nanti ambil, kemudian memisahkan diri. Yosafat Yanse, Sunardi, Yesi Karniasari, Sela dan Clarani. Silakan ambil ini tugasnya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bu ya. Kemarin saya sudah diberi kesempatan, dikasih waktu untuk observasi kelas Ibu. Nah di sini kalau saya perhatikan Ibu, kegiatan pembelajaran Ibu itu sudah luar biasa, sangat baik, berjalan lancar. Langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun. Kemudian siswa itu juga saya lihat sangat aktif Bu ya, mereka aktif bertanya, aktif menjawab, mereka luar biasa lah kalau saya lihat. Ada beberapa hal Ibu yang yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin sudah tercapai atau belum ya? Sudah Bu, secara garis besar sudah mewakili dari LKPD yang anak-anak kerjakan, karena ada beberapa item yang memang kan kemarin ada 4. Itu sudah mewakili semua sampai dengan analisis terhadap peran sampai hubungan antar kepala proyek. Sudah. Oke, berarti sudah tercapai Bu ya. Lalu menurut Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu mengalami hambatan atau enggak kendala waktu pelaksanaannya itu? Yang Ibu rasakan, kira-kira ada kendala apa Kendalanya itu karena kan waktu cuma 2 kali 40 menit ya Bu ya. Kita ada 6 kelompok. Jadi kendala yang pertama pada saat pembagian kelompok, anak-anak itu kan saya buat jadi 6 kelompok. Kemudian kendalanya ada anak yang masih kurang respon karena mungkin tidak dikelompokkan dengan teman yang menurut mereka nyaman untuk mereka berinteraksi, sehingga ketika mengerjakan soal masih terlihat kurang aktif, masih pasif. Kemudian mungkin sumber belajar Bu, berkaitan mungkin saya pun kurang menyediakan sumber belajar yang baik untuk anak-anak itu. Kemudian pada saat yang saya masih agak ini, pada saat saya meminta anak-anak menyajikan atau menampilkan hasil kerja mereka berupa analisis tersebut. Jadi anak itu karena waktu mereka terpaksa berdiri di kelompoknya masing-masing, tidak ke depan. Jadi anak-anak itu belum bisa mengaktualisasikan dirinya kalau ini kelompok saya seperti ini. Oke, jadi Ibu sudah memahami ya kendalanya. Lalu menurut Ibu dari kendala yang Ibu hadapi ini, ada nggak menurut Ibu solusinya itu bagaimana gitu untuk mengatasinya? Yang pertama, solusi itu saya akan berusaha kembali Bu. Jadi karena keterbatasan waktu berarti kan saya harus mencari lagi, misal mungkin dari penjelasan saya itu mungkin saya buat jadi saya ngupload video pembelajaran jadi yang buat menarik, jadi anak-anak lebih ke visualnya. Kemudian mungkin saya lemparkan ada pertanyaan berdasarkan video tersebut, jadi mungkin jadi 2 arah, karena kemarin tuh kalau saya ngerasa kayaknya 1 arah hanya saya sebagai fasilitator mereka. Jadi mungkin kedepannya saya merancang lebih baik lagi pembelajaran untuk mereka. Lalu untuk solusi yang anak-anak masih merasa
kurang percaya diri karena bukan kawannya tadi bagaimana? Berarti nanti saya minta mereka agak cepat buat kelompok. Jadi mungkin di pembelajaran sebelumnya saya akan bilang di pembelajaran berikutnya kita akan gabung di kelompok, silakan buat dulu kelompok. Mungkin saran saya seperti itu nanti ke siswa. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri, pada saat mereka akan tergabung mereka sudah bisa mengelompokkan. Jadi tidak memakan waktu yang lama, menyita waktu pembelajaran yang sudah ada. Oke, berarti solusi dari Ibu tadi, Ibu akan menyiapkan video menyiapkan video agar interaksi dilarang itu kemudian untuk yang kelompoknya tadi dipersiapkan dulu Bu ya. Dipersiapkan dulu sebelumnya. Jadi saat waktu pelaksanaan sudah lancar siap ya? dan siswa pun jadi nyaman ketika berada dalam sudah siap gitu Bu ya. Siap dan nyaman. Luar biasa Ibu. Lalu untuk selanjutnya, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu Ibu sudah puas belum? Kalau berbicara puas ya pasti belum Bu, karena tadi kan masih ada yang kurang. Siswa belum menunjukkan kalau ini pekerjaan kami yang sebenarnya. Kemudian kami masih ada yang kurang nyaman. Jadi kalau ditanya belum puasnya di bagaimana anak-anak itu menggali kembali apa yang menjadi atau mengolah kembali Bu, terutama mengolah jawaban mereka. Jadi jawaban yang lebih baik lagi dan bisa diambilkan ke depan. Baik. Lalu untuk ini Bu, kalau tadi kan sudah mendatang ya. Sekarang kalau menurut Ibu hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan waktu proses pembelajaran itu? Hal-hal positifnya yang pertama Bu, karena kan kami jarang menggunakan media PPT. Jadi dengan PPT ini anak sedikit lebih banyak gantilah dia pembelajarannya. Biasanya ceramah di kelas atau mereka main mapping. Jadi terbatas hanya saya dan mereka saja. Kalau ini mereka lebih ke visual. Cuman kurangnya saya mungkin mengupload video, jadi mereka belajarnya lebih baik lagi gitu. Jadi menurut saya hal-hal positifnya itu tadi, mereka sudah ngelihat oh kita pakai visual agak lebih menarik. Jadi ketika ditanya mereka langsung cepat itu Bu, jadi lebih merasa menarik gitu pembelajarannya. Ya. Jadi itu Bu ya, anak itu lebih tertarik. Iya, lebih tertarik. Ya, kalau memang rencana Ibu nanti akan ditampilkan video, mungkin Ya, lebih luar biasa lagi. Jadi ya, saya tinggal minta menggali mereka seperti apa pengetahuan mereka lagi. Oke Bu, terus yang terakhir nih Bu, dari yang sudah kita bahas tadi, hambatan yang Ibu alami, lalu hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu rencananya nanti apa yang Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya? Mungkin di kelas lain, mungkin Ibu mencoba metode yang lain atau bagaimana? Ada nggak? Yang pertama tuh kalau misalnya, karena kebetulan kan kalau di kelas lain nanti tuh kan tentu pembelajarannya tentu ke anak-anak itu beda Bu, terutama di model, karena tidak bisa semua model itu bisa diterapkan di kelas yang sama tapi untuk anak-anak ini. Jadi saya rencananya karena ini sudah kalau pakai metode discovery learning kemana anak-anak responnya seperti ini. Jadi kalau saya mungkin masih menggunakan discovery learning, cuman mungkin saya perbaiki itu tadi media ajarnya. Kemudian mungkin soalnya Bu, mungkin soal saya mungkin agak terlalu berat bobotnya, mungkin saya harus timbang lagi penyusunannya, kemudian pembagian kelompok dan sebagainya. Oke, berarti kalau dari catatan saya rencananya Ibu akan memperbaiki ya, Iya, memperbaiki kegiatan yang mungkin belum terlaksana yang belum tadi ya. terlaksana. Oke, terus untuk tadi videonya ya mau ditambah video juga rencananya itu sangat inovatif sekali Bu ya. Jadi karena itu tadi sudah semoga saja proses pembelajaran ini bisa menjadi praktik baik bagi Ibu. Siapa tahu nanti bisa dibagikan ke kawan yang lain juga, bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain gitu Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga saja ini nanti bermanfaat. Saya juga berterima kasih atas waktu Ibu sudah mengizinkan saya untuk observasi di kelas. Yang saja dari saya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak April.